seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kita pada hari ini dalam program Sermon Today. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18. Kita akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kisah Daud melawan Goliat adalah kisah yang sangat menarik sekali. Ya, bahkan kadang menjadi analogi daripada kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, kalau ada sebuah klub bola papan atas melawan klub bola yang mungkin biasa-biasa saja, maka biasa orang menyatakan bahwa itu seperti sebuah pertandingan Daud melawan Goliat. Atau mungkin kalau ada petinju yang badannya kecil, biasa-biasa saja, melawan petinju yang agak berotot, yang badannya besar, maka orang juga sering mengatakan itu seperti pertandingan antara Daud dan Goliat. Saudara dikasih Tuhan, kadang kita hanya fokus kepada sisi Daud yang lemah dan tidak berdaya, yang kecil, yang tidak berdaya, yang berhasil mengalahkan Goliat. Saudara, seringkali kita lupa bahwa kebenarannya sesungguhnya adalah bukan pada persoalan kecil atau lemahnya Daud, tetapi pada kekuatan Tuhan yang memenangkan peperangan Daud.
Saudara, kalau Tuhan menghendaki yang lemah sekalipun, yang kelihatan tidak berdaya untuk memenangkan sebuah peperangan atau sebuah pertarungan, maka sudah dikasih Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi sudah dikasih Tuhan intinya bukan pada lemahnya dan kecilnya seseorang, tetapi kepada apakah Tuhan menyertai dia atau tidak. Saudara, maka melihat kemenangan peperangan Daud lawan Goliat, serta bagaimana respon Saul terhadap kemenangan Daud, maka ada dua hal yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, jika Tuhan menyertai kita, jangan pernah takut. Saudara, semua orang melihat Goliat pasti takut. Saudara, tetapi bagi Daud, Goliat bukan sosok yang patut untuk ditakuti selama Tuhan menyertai dia. Saudara, satu waktu dalam hidupnya dia mengambil kecapi dan kemudian dia menyatakan imannya. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, sebab Tuhan menyertaiku. Saudara, keyakinan akan penyertaan Tuhanlah yang membuat bahkan Goliat, raksasa Goliat, bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh Daud. Dia memandang Goliat seperti ketika dia melihat singa dan beruang yang akan menerkam dia atau menerkam peliharaannya, kambing dombanya, dan dia bisa mengalahkannya. Saudara dikasih Tuhan, sehingga ketika dia turun ke sungai, mengambil batu licin yang kecil, kemudian dengan batu yang kecil itu, dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, masuk ke dalam celah dari ketopong yang digunakan oleh Goliat, tepat, dan akhirnya Goliat bisa mati. Saudara dikasih Tuhan, jangan pikir itu adalah pekerjaan Daud. Saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketepatan Daud, ketepatan batu yang diumban oleh Daud, saudara dikasih Tuhan, itu bukan hasil Daud kursus mengumban atau mempelajari caranya untuk mengumban. Tidak, saudara dikasih Tuhan. Tidak ada alat ukur yang dapat mengukur jarak atau mengukur arah angin yang bisa membuat batu melesat, atau ada besaran daya dorong dari putaran ali-ali yang dilakukan oleh Daud. Tidak, saudara. Itu semua dilakukan dan dikerjakan oleh tangan Tuhan. Saudara, saya pernah membaca bagaimana seorang sniper atau seorang penembak jitu bisa melakukan sebuah tembakan yang tepat. Mereka membutuhkan latihan yang begitu lama, begitu banyak yang harus mereka pelajari. Saudara, mereka harus punya senjata yang memiliki alat ukur untuk membidik dengan tepat, sehingga mereka bisa melakukan sebuah tembakan yang jitu. Saudara, tetapi Daud tidak punya ukuran. Semua berjalan dalam hitungan Tuhan. Semua berjalan dalam ukuran Tuhan. Dan dalam hitungan Tuhan tidak pernah meleset, saudara. Ukuran Tuhan tidak pernah meleset, selalu tepat. Dan yang terjadi adalah tepat di dahi Goliat. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan Daud yang mengerjakannya, tetapi Tuhan Allah Israel yang melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki tahun 2021 sampai kemudian kita bisa menjalani di bulan yang ke-8 hari ini, saudara. Mungkin kita melihat sekeliling kita di masa pandemi yang seperti tidak kunjung selesai, bahkan telah memasuki gelombang yang kedua. Bagi kita yang hidup saat ini, kita bisa melihat, saudara merasakan betapa beratnya gelombang yang kedua ini, saudara dikasih Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa yang bisa kita harapkan dari waktu-waktu ini? Apa yang bisa saya lakukan di waktu-waktu yang begitu sangat menyulitkan ini? Saudara dikasih Tuhan, saya mendapatkan banyak keluhan dari orang-orang muda yang begitu susah untuk mencari pekerjaan di masa saat ini, saudara. Saya juga mendapatkan curhatan dari orang-orang pekerja atau orang-orang yang berusaha yang mengatakan bahwa susahnya usaha mereka saat ini, saudara. Mereka mengalami banyak kemunduran dalam usaha mereka. Saudara, semua berkata susah sekali. Di masa sulit ini ada begitu banyak harapan-harapan yang sudah berada di titik sekarat, saudara. Serasa kita sedang berhadapan dengan Goliat yang besar dan kita tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saudara, tapi saya mau katakan bahwa hitungan kita mungkin ini susah, hitungan kita mungkin ini berat, tetapi hitungan Tuhan tidak seperti itu. Hitungan dan ukuran Tuhan adalah kesetiaannya pada janjinya bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, mengapa orang percaya bisa takut? Kita menjadi takut karena seringkali ada ancaman-ancaman. Saudara, orang Israel takut karena ada Goliat sebagai ancaman. Mungkin saat ini kita tinggal di kota Palu, kita juga mengalami ancaman. Saudara, kita mengalami ketakutan karena ada ancaman, saudara. Bukan cuma soal COVID di Sulawesi Tengah atau di kota Palu,
Ya, di kota kita mungkin mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada ancaman mungkin gempa bumi. Karena masih sering terjadi di kota ini. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang menjadi takut. Tetapi orang yang percaya, yang paham betul bahwa dia disertai oleh Tuhan, dia tahu bahwa ancaman seperti apapun, kalau Tuhan menyertai dia, maka dia akan mengalami kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kita belajar berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah itu bukan menyerah. Saya senang menggunakan kata berserah, karena berserah itu memiliki pengertian bahwa kita berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah batas kemampuanku, Tuhan inilah batas kemampuanku untuk berpikir, Tuhan inilah hidupku, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, berserah itu sama juga kita berkata bahwa Tuhan inilah hidupku, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Allah tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita roh keberanian untuk menghadapi hidup ini. Saudara, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk takut. Saudara, sejak awal Tuhan tidak pernah merancang ketakutan bagi manusia. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Ketakutan itu ada akibat dosa, karena manusia jatuh di dalam dosa pertama kali. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 56 ayat 3 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini menaruh kepercayaanku kepadamu. Aku menaruh harapanku kepadamu. Bukan kepada uang, bukan kepada harta, bukan kepada pangkat dan kedudukan, bukan kepada pikiran dan kemampuan kita, tetapi kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam hitungan Tuhan, Dia selalu tepat. Saudara, dalam semua kemungkinan yang dihadapi manusia, Dia menyatakan yang pasti kepada kita. Maka dalam kehendak Tuhan tidak ada kata mungkin bisa atau mungkin tidak. Dia selalu tepat. Yang terakhir, yang kedua, jika Tuhan menyertai kita, jangan lupakan Tuhan. Saudara, reaksi publik begitu terpesona terhadap apa yang terjadi antara Daud dan Goliat. Itu sebabnya dengan spontanitas mereka berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bagaimana respon daripada Daud? Saudara dikasih Tuhan, apakah Daud kemudian menjadi bangga diri dengan eluk-elukan dari orang-orang yang menyatakan itu? Saudara, tidak. Dia biasa saja, saudara. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Kenapa dia biasa saja menghadapi pujian dari banyak orang? Saudara dikasih Tuhan, karena dia menganggap bahwa itu bukan kemenangan hasil usahanya, hasil perbuatannya, hasil pekerjaannya, tetapi itu adalah kemenangan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dia sudah melihat, dia sudah terbiasa melihat, sudah dikasih Tuhan hal-hal yang tidak dapat dilakukannya, tetapi Tuhan melakukannya buat dia. Saudara dikasih Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 37, Daud katakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Ini adalah ungkapan bahwa bukan dia yang melakukannya, tetapi ini adalah kemenangan Tuhan, bukan hasil pekerjaannya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana respon Saul? Sebaliknya, ketika orang mengangkat atau memuji Daud, itu merupakan sebuah pelecehan, itu sebuah penghinaan bagi Saul. Saudara, kenapa? Karena orientasi hidup Saul adalah pada jabatannya, adalah pada tahtanya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia berusaha mati-matian untuk menyingkirkan Daud, karena hatinya ada pada tahta dan kekuasaan. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan telah membawa kita ada hari ini, mungkin saudara sebenarnya sudah tidak ada hari ini karena saudara mungkin terpapar COVID, pernah terpapar COVID dan begitu berat, begitu parah. Tapi saudara hidup hari ini, saudara, itu semua adalah penyertaan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini mengalami banyak sekali masalah, tetapi Tuhan melepaskan saudara. Tuhan masih pelihara saudara. Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dia tetap mengingat bahwa semua adalah hasil pekerjaan, hasil usaha, hasil karya dari Tuhan, bukan dari apa yang dia lakukan. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka dia akan memberikan segenap hidupnya, segenap eksistensi hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dia akan membangun hidupnya dengan selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari sudah dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut menghadapi kesukaran apapun. Penyertaan Tuhan membuat kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa mengasihi kami. Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan, karena kami tahu kami disertai oleh Tuhan. Kami tidak perlu takut, bahkan kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai yang baik dalam hidup kami, Tuhan juga yang akan menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Terpujilah namamu Bapa, sertai kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.